Aksi nyata pendidikan karakter anti korupsi dengan tema Kotak Pengembalian Barang Temuan, slogan Jujur Pangkal Kaya Hati, persembahan dari SD Negeri Jati 4. Latar belakang, di lingkungan sekolah dasar seringkali terjadi kasus kecil di mana siswa menemukan barang milik temannya seperti pulpen, pensil, penghapus, atau mainan kecil dan lain-lain. Namun tidak tahu bagaimana cara mengembalikannya atau bahkan merasa tergoda untuk memilikinya. Situasi ini meskipun terkesan sepele merupakan cikal bakal dari perilaku tidak jujur yang bisa berkembang menjadi tindakan korupsi di masa depan. Menanamkan nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter anti korupsi pada anak. Adapun tujuannya adalah 1. Menanamkan nilai kejujuran, mendorong siswa untuk secara jujur mengembalikan barang yang bukan miliknya. 2. Mengembangkan rasa tanggung jawab, melatih siswa untuk bertanggung jawab atas barang yang ditemukan dan mengupayakan pengembaliannya kepada pemilik. 3. Membangun empati, mengajarkan siswa untuk memahami perasaan teman yang kehilangan barangnya. 4. Menciptakan lingkungan sekolah yang berintegritas, membiasakan budaya saling percaya dan menghargai di antara warga sekolah. 5. Sebagai langkah preventif korupsi, membangun fondasi perilaku anti korupsi sejak usia dini dimulai dari hal-hal kecil. Alur rencana meliputi 1. Pengusulan gagasan, 2. Diskusi terarah, 3. Pembentukan tim pelaksana, 4. Sosialisasi kegiatan, 5. Aksi nyata, dan 6. Refleksi. Berikut adalah aksi nyatanya. 1. Sosialisasi dan edukasi awal. Guru menjelaskan konsep kejujuran dan pentingnya mengembalikan barang temuan melalui cerita, video, animasi, dan diskusi interaktif di kelas. Ditekankan bahwa menemukan barang dan mengembalikannya adalah perbuatan mulia dan terpuji. Lalu diperkenalkan ide kotak kejujuran atau kotak pengembalian barang temuan yang akan ditempatkan di lokasi strategis, misalnya dekat kantor guru, perpustakaan, atau di setiap kelas. Langkah kedua pada aksi nyata adalah desain dan penempatan kotak. Siswa diajak berpartisipasi dalam mendesain dan mendekorasi kotak agar menarik dan mudah dikenali. Ini bisa menjadi proyek kelas yang menyenangkan. Kotak dilengkapi dengan tulisan yang jelas, tulisan pengembalian barang temuan dengan slogan Jujur Pangkal Kaya Hati. Lalu ditempatkan di area yang mudah diakses oleh siswa dan diawasi oleh guru atau staf sekolah. Langkah ketiga yaitu mekanisme pengembalian dan pengambilan. Bagi penemu, siswa yang menemukan barang diminta untuk meletakkan barang tersebut ke dalam kotak tanpa harus mengumumkannya ke seluruh kelas atau mencari pemiliknya sendiri, karena untuk menghindari potensi konflik. Mereka cukup percaya bahwa barang akan kembali ke pemiliknya. Lalu bagi pemilik, siswa yang kehilangan barang didorong untuk memeriksa kotak secara berkala. Jika barangnya ada, mereka dapat mengambil dengan melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Lalu peran guru atau staf sekolah secara rutin memeriksa isi kotak. Jika ada barang yang tidak diambil dalam waktu tertentu, guru dapat mengumumkan ciri-ciri barang tersebut di kelas atau melalui papan pengumuman sekolah tanpa menyebutkan nama penemu. Sistem verifikasi sederhana bisa dilakukan untuk barang berharga atau mudah tertukar. Guru bisa meminta pemilik untuk menyebutkan ciri-ciri spesifik barang tersebut sebelum mengizinkan pengambilan. Guru, saya nemu setip. Taruh di kotak pengembalian barang temuan ya, di depan kantor. Baik, Bu. Aku nemu uang. Kasihkan ke Bu Guru aja yuk. Ayo. Tunggu di mana? Di depan kelas 3 tadi. Ya, nanti kalau pembiasaan diumumkan sekarang, ditaruh di kotak pengembalian barang temuan di depan kantor ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Saya nemu sapi ini sama Salsa di halaman depan. Oh ini ya, karena kita tidak tahu punya siapa ya. Ya. Ini sekolah menyediakan kotak untuk pengembalian barang punya temannya yang tidak diketahui punya siapa. Nanti diumumkan ketika pagi hari sesudahnya senam. Jadi diumumkan sama teman-temannya. Jadi ditaruh di pengembalian kotak di depan kantor ya. Ya. Makasih nak ya. Assalamualaikum. Ya.
Langkah keempat pada aksi nyata adalah apresiasi dan penghargaan. Setiap kali ada barang yang berhasil dikembalikan melalui kotak, guru dapat memberikan apresiasi sederhana, misalnya pujian verbal di depan kelas, stiker anak jujur, atau bintang prestasi. Juga sesekali adakan pekan kejujuran di mana siswa yang sering mengembalikan barang temuan atau memanfaatkan kotak dengan baik diberikan apresiasi khusus. Tantangannya adalah A. Kurangnya partisipasi. Siswa mungkin enggan menggunakan kotak karena belum sepenuhnya memahami konsepnya. B. Kesalahpahaman fungsi. Siswa mungkin tidak mengerti bahwa kotak tersebut bukan tempat sampah atau tempat penitipan barang sementara. C. Kehilangan barang yang sama. Barang yang diletakkan di kotak bisa saja hilang kembali atau diambil oleh orang yang tidak berhak. Tantangan berikutnya adalah D. Kurangnya pengawasan. Jika kotak tidak diawasi dengan baik, tujuannya bisa tidak tercapai. E. Kurangnya kesadaran orang tua. Orang tua mungkin belum sepenuhnya mendukung program ini, sehingga nilai-nilai yang diajarkan di sekolah tidak selaras dengan di rumah. Jangan lupa untuk melakukan refleksi. Kegiatan kotak pengambilan barang temuan bukan hanya sekedar menyediakan wadah fisik, tetapi juga merupakan instrumen penting dalam pendidikan karakter anti korupsi di jenjang SD. Dari pengalaman ini kita dapat merefleksi bahwa pendidikan anti korupsi dimulai dari hal kecil. Aksi nyata yang sederhana dan sesuai dengan dunia anak-anak jauh lebih efektif daripada teori yang kompleks. Konsisten adalah kunci. Keberhasilan program ini sangat tergantung pada konsistensi dan sosialisasi, pengawasan dan apresiasi. Melibatkan siswa meningkatkan rasa kepemilikan. Ketika siswa dilibatkan dalam proses misalnya mendekorasi kotak, mereka merasa memiliki dan lebih bertanggung jawab. Membangun lingkungan yang mendukung. Dukungan dari guru, staf sekolah, dan orang tua sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang jujur dan berintegritas. Sedangkan potensi dampak jangka panjangnya yaitu kebiasaan baik yang terbentuk sejak dini, seperti kejujuran dalam mengembalikan barang temuan, akan menjadi dasar kuat bagi siswa untuk tumbuh menjadi individu yang berintegritas dan anti korupsi di masa depan. Ini adalah investasi penting bagi pembangunan bangsa.